Arif Rahman, yang saya hormati founder dan CEO Fundex, Bapak Agung Wibowo, serta seluruh para pakar, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara hari ini tentang peran pemerintah Kota Depok dalam ekosistem wakaf produktif dan investasi syariah di Kota Depok. Pergi berburu di akhir pekan, masuk kampung keluar hutan. Bapak Ibu selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga saya doakan sehat selalu, saya doakan. Depok adalah sebuah kota relatif kecil dibanding dengan kota-kota yang ada di Indonesia, terutama kalau orang biasa membandingin dengan provinsi DKI, bahwa seringkali Depok disandingkan Depok sangat tertinggal dari DKI gitu. Ya karena memang tidak apple to apple bahwa DKI adalah provinsi dan Depok hanya sebuah kota. Sementara DKI kan punya 5 daerah kota mulai pusat dari Jakarta Pusat, Timur, Selatan dan lain sebagainya. Depok adalah bagian kecil sebuah kota yang ada di Jawa Barat, di mana Jawa Barat memiliki 27 kota kabupaten. Depok memiliki penduduk cukup besar, 2 juta orang, dan penduduk laki-lakinya lebih banyak daripada penduduk perempuannya, walaupun relatif tidak terlalu besar, tetapi lebih banyak laki-laki ketimbang perempuannya. Yang berikutnya adalah Depok juga sebuah kota yang termasuk maju karena memiliki indeks pembangunan manusia yang cukup tinggi, yaitu 81,86 tahun 2022 ini. Peringkat ketiga di Jawa Barat dan memiliki angka kemiskinan terendah kedua di Indonesia. Setelah Sawah Lunto, berikutnya adalah Kota Depok. Artinya orang-orang miskin di Kota Depok lebih sedikit dibanding dengan kota-kota di Indonesia lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, Kota Depok juga merupakan kota migran atau kota pendatang yang modern. Kenapa saya katakan modern dan pendatang, kota migrasi, kota pengungsi, katanya kota pengungsi orang-orang keren. Depok singkatan dari daerah pengungsi orang-orang keren. Memiliki karakter memang dia adalah pendatang sebagian besar, dan pendatangnya bukan berasal dari transmigrasi, tapi secara sadar datang ke Depok karena punya tujuan selain pendidikan dan juga pekerja yang mempunyai expert di bidangnya masing-masing. Walaupun mereka kerja di DKI, tapi sebagian besar banyak tinggal di Depok. Komuter saja mencatat bahwa setiap hari Kota Depok itu penduduk Kota Depok menggunakan kereta api atau komuter sebanyak 60.000 orang per hari, baik mereka bekerja ataupun mereka sekolah ke DKI Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, Depok bagian sebelah selatan dari Jakarta memiliki visi 20 tahun yang telah dibentuk sejak tahun 2005 lalu sampai nanti akan berakhir di tahun 2025 adalah kota niaga dan jasa yang berwawasan lingkungan dan religius. Kata religius inilah melekat kepada Kota Depok karena memang sebagian besar warga Depok memiliki pemahaman keagamaan yang cukup kuat, di mana banyak para alim ulama, banyak para pesantren di Kota Depok tumbuh, sehingga alhamdulillah penduduk Depok menginginkan bahwa dalam visi 20 tahun RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok, dimasukkan sebuah kata religius. Nah, ini hal yang sangat mendukung bagi judul dalam tema kita pada hari ini tentang ekosistem wakaf produktif dan investasi syariah. Di mana payung hukum besarnya bagi kita di Kota Depok sudah ada, yaitu sebuah kota yang religius. Religius pasti bukan milik sebuah golongan muslim saja, tetapi religius ini milik seluruh agama yang memang dilindungi di Indonesia, baik agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semuanya menggunakan kata religius sebagai upaya bagaimana mendidik masyarakat mengenal kepada agamanya.
lebih dekat kepada sang penciptanya agar bisa melaksanakan peribadatan yang dilindungi oleh pemerintah Kota Depok. Investasi merupakan hal yang penting dalam berbagai kalangan, baik secara pribadi maupun secara lembaga, bahkan secara pemerintah pastinya. Pemerintah Kota Depok sendiri memang masih banyak menginvestasikan, memberikan peluang besar kepada Bank Pembangunan Daerah, dalam hal ini BJB, Bank Jabar Banten, yang memang sejak awal dirintis sebuah kota yang lahir pada tanggal 27 April tahun 99, yang sebentar lagi akan berulang tahun ke-24. Ini memang sejak awal banyak menggunakan bank konvensional, yaitu BJB sebagai BUMD Jawa Barat. Walaupun lahir di tangan BJB juga sebuah bank Jabar Syariah, bank syariah yang juga tumbuh di Jawa Barat, walaupun pertumbuhannya tidak sebaik pertumbuhan dari bank induknya, yaitu BJB. Bapak dan Ibu sekalian, memang sebuah tantangan bagi penyelenggaraan di bidang syariah ini, bagi kami di pemerintahan maupun bagi masyarakat. Banyak hal-hal yang memang karena memang pemahaman agama yang kurang dan juga profesionalisme dalam bekerja dalam sebuah kegiatan kesyariahan membuat orang, membuat lembaga, membuat pemerintah juga belum secara maksimal dalam memanfaatkan terkait masalah ekonomi syariah. Ini sebuah tantangan sekaligus peluang bagi lembaga-lembaga syariah untuk bisa ikut serta dalam pembangunan di pemerintahan, tidak terkecuali di Kota Depok. Bapak dan Ibu sekalian, saya paham betul, saya juga seorang Muslim, bagaimana mencari sebuah kebahagiaan, mencari keamanan lahir, keamanan batin, agar segala aktivitas yang kita berikan di dunia ini bisa membawa manfaat, bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Nah, syariah bagian yang memang kita pentingkan dalam masalah investasi, masalah lainnya yang telah diajarkan, yang diharapkan oleh masyarakat di manapun kita berada, termasuk oleh pemerintah Kota Depok. Kota Depok punya program yang juga sinergi dengan hal-hal yang terkait dengan masalah syariah, diantaranya adalah pemberian dana insentif buat para pembimbing rohani atau guru ngaji kalau dalam agama Islam, kalau dalam agama lain pembimbing rohani baik dia pendeta dan lain sebagainya. Walaupun baru diberikan Rp400.000 per bulan, tapi ini bagian yang kita ingin agar masyarakat paham tentang agamanya. Dengan mengajarkan Al-Quran, dengan mengajarkan pemahaman-pemahaman agama yang benar, agar tidak disesatkan oleh aliran-aliran yang memang mungkin akan merusak dari pemahaman agama masyarakat warga Kota Depok. Bapak dan Ibu sekalian, selain itu kami juga punya program tentang 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Di dalamnya bagaimana kami juga ingin membentuk anak-anak muda dalam pembangunan startup. Dan alhamdulillah di Kota Depok merupakan banyak pionir-pionir startup di Kota Depok yang tumbuh, termasuk di dalamnya adalah Fundex. Kami ada kurang lebih 80 startup yang berkembang di Kota Depok. Di antara 80 itu ada yang skalanya nasional bahkan internasional. Seperti Flip juga lahir dari Kota Depok. Dan sudah ada 53 negara dari startup yang dibangun di Kota Depok awalnya. Mudah-mudahan pada hari ini ada diskusi yang bisa mencerahkan bagi kita sekalian dalam menyongsong masa depan kesyariahan, baik dalam sistem ekonomi, ekosistem wakaf produktif maupun dalam investasi syariah. Mudah-mudahan semakin banyaknya kita gunakan produk-produk syariah, semakin banyaknya pemahaman keagamaan dari kita semua, semakin bertambah iman kita dan semakin memudahkan tentang konsep syariah, baik dari sistem wakaf yang produktif maupun dari investasi di bidang syariah. Demikian, semoga sukses selalu dan barokah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam atas keynote speech-nya. Luar biasa ya, ternyata memang ada pemberian dana insentif untuk pembimbing rohani begitu ya Pak ya di Kota Depok ya, luar biasa benar-benar. Kota Depok ini mendukung ekosistem wakaf juga investasi syariah begitu ya Pak ya, untuk sama-sama memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, untuk mengabadikan momen kita Bapak Ibu semuanya, marilah bersama kita foto begitu ya, foto bersama nih karena kan langka nih kita bisa foto bersama Wakil Wali Kota Depok ya. Jadi boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu semuanya, kita akan foto bersama ya, berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu ya. Iya, nah tuh seperti Pak Wakil nih sudah senyum lebar begitu ya di siang hari yang panas ini, meskipun puasa tetap semangat ya Pak ya. Oke, mantap. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Oke, ya. Boleh dibantu ya dari tim Pandex untuk mengabadikan momen. Oke, 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, ada lagi? Satu lagi? Oke. Baik, terima kasih Pak Imam atas waktunya. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak. Semoga sukses, lancar agendanya untuk hari ini. Amin. Baik, terima kasih Pak. Yo, saya pamit ya. Baik, terima kasih Pak Imam. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan keynote speech dari Pak Imam begitu ya. Kemudian tentu saja memberikan insight bagi kita bahwa Kota Depok ternyata memang mendukung begitu ya investasi syariah, wakaf produktif, sedekah dan sebagainya begitu ya untuk kemaslahatan umat. Bukan hanya bagi yang beragama Muslim, juga ternyata agama lain pun dapat bantuan tentu saja ya, karena kita harapannya saling membantu satu sama lain gitu. Nah, untuk berlanjut ke agenda berikutnya, tentu saja kita akan masuk ke acara inti, yaitu talk show seputar wakaf prestasi. Mungkin masih pada bingung kali atau belum familiar dengan istilah wakaf prestasi. Apa sih wakaf prestasi itu? Mungkin baru dengar dari Pandex begitu ya. Karena memang wakaf prestasi ini dicetuskan oleh Pandex, kemudian ada kepanjangannya. Wakaf prestasi itu wakaf produktif ditambah investasi syariah. Jadilah wakaf prestasi. Jadi wakaf prestasi ini adalah gabungan dari social finance dan commercial finance. Social finance-nya itu apa? Yaitu wakaf produktif, dan commercial finance-nya adalah investasi syariah. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan investasi sekaligus wakaf dalam satu transaksi, di mana hanya di platform Pandex. Begitu. Nah, untuk masuk ke acara inti kita, talk show tentang wakaf prestasi, ini akan dipandu khusus oleh moderator kita, dipandu oleh moderator yang sangat mumpuni gitu ya di bidangnya. Jadi beliau adalah founder sekaligus CEO dari Pandex. Beliau merupakan Master Ilmu Komputer dari Universitas Indonesia, sudah berpengalaman di bidang programming selama lebih dari 10 tahun, dan juga tentu saja berkecimpung di dunia startup atau di industri startup lebih dari 5 tahun. Baiklah, kita sambut bersama. Inilah Bapak Agung Wibowo, founder dan CEO Pandex. Kepada Pak Agung, kami persilakan. Terima kasih Mbak Dai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Segala puji mari kita haturkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita semua yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa berpuasa begitu, dan juga untuk ibadah-ibadah lainnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi baginda besar kita Nabiullah Muhammad SAW, seorang manusia yang menjadi teladan tentunya bagi kita semua, yang insya Allah kita berharap di akhirat kelak nanti kita mendapat syafaat dan naungan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, mungkin sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, perkenalkan, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Moderator ya,
Saya Agung Wibowo. Saat ini kami sedang mendevelop sebuah startup fintech yaitu Fundex.id, merupakan fintech SCF syariah yang bergerak untuk bagaimana kita bisa mensupport para pelaku UKM untuk mereka bisa mengakses pendanaan kepada investor-investor, baik itu investor institusional maupun investor retail. Yang terhormat Bapak Imam Budi Hartono sebagai Wakil Wali Kota Depok yang alhamdulillah tadi telah memberikan kita keynote speech yang memberikan banyak insight tentunya bagi kita semua. Kemudian juga Bapak Ustadz Oni Syahroni sebagai pakar fikih bisnis dan keuangan syariah yang mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mengambil banyak ilmu dan juga manfaat dari beliau. Kemudian juga tidak terlupakan Bapak Arif Rohman sebagai Komisioner Badan Wakaf Indonesia yang tentunya juga kita bisa mendengar petuah-petuah dari beliau terkait khususnya tentang wakaf dan juga ekosistem wakaf produktif di Indonesia. Bapak Ibu semua, tentunya hari ini menjadi hari yang sangat menarik karena kita membahas dua tema, dua topik sekaligus. Yang pertama tentang wakaf produktif, kemudian yang kedua tentang investasi, khususnya tentunya investasi syariah begitu. Wakaf merupakan satu hal yang sangat menarik tentunya kalau kita berbicara instrumen pahala. Kenapa? Karena dalam wakaf kita tahu ada efek sustainability. Dengan tidak mengesampingkan instrumen pahala lainnya, dalam wakaf tentunya kita melihat ada satu nilai pokok yang dijaga hingga kemudian memberi manfaat yang bisa digunakan secara berkelanjutan untuk umat ataupun mawquf alaih. Di Indonesia sendiri juga potensi wakaf luar biasa besar. Berdasarkan studi dari KNEKS, ada sekitar total 2.000 triliun potensi aset wakaf di Indonesia, dengan potensi wakaf uang sebanyak 180 triliun. Yang mana kalau kita melihat untuk potensi aset dalam bentuk tanah saja ini sudah tersebar dalam 400.000 titik lebih dengan luas total sekitar 40 ataupun 50.000 hektar begitu. Tentunya ini menjadi satu hal yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang investasi syariah, potensi aset-aset wakaf ini menjadi sangat mungkin untuk bisa dikolaborasikan dengan investasi syariah, khususnya dengan para pelaku UKM-UKM yang ada di Indonesia. Kita mengetahui bagaimana ekonomi kita di negara kita sangat disupport oleh UKM, di mana 60% lebih GDP itu disumbangkan oleh UKM. Dengan penyerapan tenaga kerja itu mencapai 95% lebih. Ini satu hal yang luar biasa. Tentunya ada PR dari UKM tersebut untuk bagaimana mereka bisa bertahan atau bahkan lebih lanjut bisa naik kelas. Nah, kami sebagai Fundex tentunya sebagai platform pendanaan berharap bisa menjadi sahabat, bisa membantu para UKM-UKM tersebut untuk bagaimana mereka bisa meleverage skala dari bisnisnya. Dan lebih dari itu, kita juga berharap para UKM-UKM ini bisa berkolaborasi dengan aset-aset wakaf, yang mana ini bisa menghasilkan satu bentuk investasi yang sangat menarik. Karena dari sisi return-nya bisa dapat, kemudian dari sisi pahalanya juga bisa dapat. Dan pahalanya ini Bapak Ibu sekalian juga menjadi pahala yang sangat menarik. Kenapa? Karena menjadi pahala jariah, di mana dalam wakaf uang tentunya kita berharap uang tersebut bisa dialokasikan untuk usaha investasi begitu yang bisa secara berkelanjutan memberikan profit kepada umat. Sehingga sesuai dengan tajuk pada hari ini, dengan wakaf prestasi kita bisa mendapatkan profitnya, juga insya Allah akan mengalir pahalanya. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian yang sudah ditunggu-tunggu tentunya bagaimana kita bisa menimba ilmu dari dua pembicara kita di hari ini. Mungkin di awal berkenan Ustadz Oni untuk bisa memberikan pencerahan terkait dengan tema kita pada hari ini, terutama dari sisi syariah. Mungkin ada dari kita yang harus di-refresh lagi perbedaan antara wakaf, zakat, dan juga sedekah, dan juga lebih khususnya wakaf produktif. Mohon izin kepada Ustadz Oni berkenan untuk memberikan kita ilmunya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Pak Agung ya? Sangat jelas Ustadz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati Pak Agung dan keluarga besar Fundex, Bapak Ibu sekalian. Tadi seperti yang disinggung oleh Pak Agung, mungkin salah satu hal mendasar seputar
apa yang membedakan wakaf dengan jenis kanal filantropi lainnya ya, seperti zakat dan sedekah ya. Pertama dari sisi hukum ya, jadi zakat itu mandatori, wajib ya, baik zakat fitrah yang sudah kita tunaikan bersama ataupun zakat mal. Sedangkan infak, sedekah, dan wakaf itu sukarela, tidak wajib ya. Jadi contoh mandatori wajib ya, di antara kita yang memiliki biaya hidup ya sehari semalam, maka ia sudah berkewajiban menunaikan zakat fitrah untuk setiap mereka yang menjadi tanggung jawab nafkahnya, termasuk bayi yang lahir di pagi hari Idul Fitri. Begitu pula teman-teman yang berprofesi sebagai content creator ya, manajemen perusahaan, akuntan, bahkan advokat yang memiliki pendapatan dari skillnya itu harus ya mandatori wajib zakat. Pilihannya tahunan atau bulanan. Jika pilihannya bulanan berarti ada ambang batas minimum tuh. Jika pendapatannya mencapai minimum 6.530.000 itu ditunaikan 2,5%. Nah, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf itu sukarela ya. Walaupun sifatnya sukarela, tetapi wakaf secara khusus itu memiliki nilai dan keutamaan. Mungkin akan kita bahas nanti ya. Nah, itu dari sisi ketentuan hukum. Yang kedua, dari sisi rupiah yang disalurkan, manfaat, jasa, benefit yang diberikan kepada para mustahik, para penerima manfaat ya. Kalau zakat, infak, dan sedekah itu pokok dan benefitnya diserahkan kepada si penerima. Sedangkan kalau wakaf berarti hasil pengembangan. Jadi misalnya kalau saya berzakat melalui berinfak atau bersedekah 10 juta. Saya amanahkan ke Pak Agung. Nah, Pak Agung sebagai amil kemudian menempatkannya di deposito Bank Syariah. Setelah 3 bulan ada dana bagi hasil 300.000. Maka 10 plus 300.000 itu milik mustahik. Itu ilustrasi satu. Ilustrasi kedua, dengan judul yang sama, saya menitipkan dana 10 juta sebagai wakaf uang atau wakaf melalui uang, wakaf produktif. Saya amanahkan kepada Pak Agung sebagai nadhir. Nah, kemudian Pak Agung menempatkan dananya di Bank Syariah. Setelah 3 bulan ada dana 300.000. Nah, maka yang diperbolehkan menurut syariah, Pak Agung hanya boleh menyalurkan, mendistribusikan yang 300.000 untuk para mustahik. Sedangkan dana 10 juta itu harus tetap menjadi aset produktif ya. Menjadi aset produktif. Jadi yang 10 juta terus menjadi aset produktif ya secara sustain, menghasilkan tidak hanya 300.000 di 3 bulan pertama, tetapi juga di periode berikutnya. Itu mungkin perbedaan di antara kanal tersebut. Nah, wakaf ini memiliki keistimewaan ya dari kanal-kanal filantropi yang lain seperti infak dan sedekah. Salah satunya itu karena wakaf itu memang nature-nya itu membiayai kebutuhan umat Islam yang besar dan jangka panjang. Jadi kalau infak dan sedekah, apalagi zakat, itu idealnya itu sumber atau kantong atau amplop untuk membiayai kebutuhan darurat. Jadi hemodialisa, angsuran BPJS, angsuran BPJS ketenagakerjaan, kesehatan, pokoknya yang sifatnya kritis, darurat, dan darurat. Begitulah nature siapa penerima amplop sedekah dan zakat. Tapi kalau wakaf itu sebenarnya harusnya bisa membiayai kebutuhan umat yang besar dan jangka panjang ya. Rumah sakit, layanan umum ya.
klinik, lembaga penelitian, lembaga pendidikan yang mungkin dananya memerlukan besar ya. Nah, yang kedua, wakaf juga secara syariah itu dapat disalurkan untuk kebutuhan yang fleksibel daripada zakat dan sedekah. Kalau zakat itu karena ia amanah ya, mandatori, jadi dia tidak menggugurkan kewajiban saat disalurkan untuk suami atau istri, untuk orang tua atau mertua, untuk anak. Tapi hanya boleh disalurkan untuk selain itu, karena keempat tadi itu harusnya ditunaikan dari amplop nafkah, bukan zakat atau sedekah. Nah, luasnya di mana? Kalau wakaf berarti tidak hanya boleh disalurkan untuk keluarga, tetapi juga boleh disalurkan untuk non-muslim. Itu kelebihan wakaf. Jadi mereka yang mengelola wakaf itu fleksibel. Kalau zakat kan dikit-dikit, nah ini duafa enggak katanya. Ini gorimin enggak gitu. Ini Ibnu Sabil enggak gitu. Jadinya memastikan apakah salah satu dari 8 kelompok calon penerima zakat itu teridentifikasi ada atau tidak. Kalau wakaf enggak. Jadi tidak mesti duafa, tidak mesti yang pas-pasan, tetapi siapapun itu selama aktivitasnya kebaikan itu boleh menjadi penerima benefit wakaf. Demikian Pak Agung sebagai mukadimah. Baik, Masya Allah. Mungkin izin untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz Oni. Mungkin dari kita juga masih kadang suka bingung begitu, Ustadz ya. Apa sih bedanya antara wakaf, kemudian ada lagi terminologi wakaf produktif ataupun wakaf uang. Berkenan mungkin untuk dijelaskan perbedaan mendasarnya, kemudian kalau boleh juga diceritakan historicalnya mungkin di Indonesia kenapa bisa keluar fatwa tentang ataupun undang-undang tentang wakaf uang begitu, Ustaz, dan juga manfaatnya tentunya untuk umat gitu. Monggo, Ustaz. Ya, jadi sebenarnya istilah wakaf produktif mungkin ingin menguatkan kata wakaf ya, karena sesungguhnya setiap wakaf memang harus produktif. Baik wakaf barang, wakaf uang, wakaf melalui uang gitu. Semua harus produktif. Maksudnya produktif adalah dua. Satu, yang didedikasikan untuk mustahik itu manfaatnya. Rumah yatim. Infrastrukturnya, penginapannya dan tanahnya adalah wakaf. Maka yang boleh diberikan kepada anak yatim duafa, ya manfaat mendiaminya. Itu maksudnya produktif berkelanjutan. Kalau rumah tersebut usianya misalnya 35 tahun, itu maksudnya selama itu lahan infrastruktur itu memberikan manfaat yang berkelanjutan. Itu maksudnya produktif. Jadi kata-kata wakaf produktif, sebenarnya mungkin kata-kata produktif itu menguatkan saja, karena setiap wakaf harusnya produktif. Jadi semakin wakaf itu semakin dikembangkan, maka nilai produktivitasnya itu semakin besar. Nah, hal ini sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW ya, ihbis aslaha wasabil thamarataha. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Qudamah ya, habsul asli wa tasbilu thamarah. Jadi pokoknya ditahan, nah kemudian benefitnya lah yang disumbangkan. Habsul asli wa tasbilu thamarah. Jadi contoh tadi 10 juta saya amanahkan kepada Pak Agung sebagai wakaf untuk dikelola, maka Pak Agung sebagai nadhir bersikeras nih, gimana 10 juta ini bisa menjadi aset produktif. Mungkin di benak Pak Agung sebagai ahli ya, di bidang portofolio, di bidang investasi, akan milih-milih nih. Biasanya kalau yang diserah terimakan itu wakaf uang, dari sisi syariah ada 2 ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, portofolio atau bisnis yang menjadi tempat modal tersebut diputar, itu harus syariah. Jadi nggak diizinkan portofolio yang menjadi tempat wakaf itu konvensional, ribawi gitu.
Nah, yang kedua, dia risikonya termitigasi. Jadi rambu-rambunya dalam fikih masih bersifat umum. Yang pertama adalah syariah, yang kedua termitigasi. Nah, wakaf tersebut kalau tadi disampaikan oleh Pak Agung berarti kan wakaf barang, mungkin seperti wakaf lahan yang digunakan untuk pemakaman yang mungkin lazim dikenal di pedesaan ya. Atau mungkin lainnya ya tadi infrastruktur rumah tafid, klinik hemodialisa, apalagi ya untuk penelitian, riset dan lainnya. Kalau wakaf uang murni itu berarti ya misalnya lembaga A menghimpun donasi wakaf yang diterima dana tunai dan peruntukannya dana uang. Tapi wakaf melalui uang berarti peruntukannya barang, tetapi yang diterima adalah uang atau dana tunai. Ilustrasi yang ketiga ini wakaf melalui uang, misalnya Yayasan A membutuhkan funding dana untuk membebaskan lahan 10 hektar. Ya, kemudian membuat donasi funding per meter harganya sekian. Yang diterima uang melalui rekening, tetapi karena peruntukannya untuk membebaskan lahan, berarti nanti yang dicatat di pembukuan itu adalah lahan, asetnya sekian. Nah, itu maksudnya wakaf melalui uang. Nah, wakaf uang atau wakaf melalui uang ini tidak hanya oleh regulasi kita di Indonesia diperbolehkan, tetapi juga oleh regulasi internasional. Kalau dalam fikih merujuk kepada pendapat Imam Malik dan Abu Zakaria Al-Ansari ya, yang membolehkan uang itu sebagai objek wakaf. Nah, wakaf uang juga memiliki kelebihan ya, di mana si nazir ataupun si calon penerima jadi fleksibel. Apalagi saat ini kalau udah wakaf uang, jadinya memudahkan para calon pewakaf untuk berdonasi. Misalnya wakaf saham, wakaf sukuk, wakaf saham, wakaf sukuk, wakaf reksadana syariah atau lainnya. Nah, di kalangan syariah sekolah dunia ya, itu punya manhajiyah, punya metodologi dalam fikih wakaf, yaitu bagaimana fikih ini bisa mensupport bagaimana memudahkan orang berwakaf. Jadi ijtihad fikihnya bagaimana memudahkan orang berwakaf. Tetapi di sisi lain pada saat penyaluran bagaimana membuat wakaf itu terkelola dengan baik, jangan asal. Jadi di sisi funding mudahkan semaksimal mungkin. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih? Saya punya warung nasi Padang. Boleh nggak sih saya berwakaf, tapi ada syaratnya. Satu, saya mau berwakaf selama setahun aja. Tuh rumah makan sederhana tuh yang saya miliki di Margonda, saya mewakafkan penghasilannya 1 tahun, tapi plus 2,5% buat saya. Kalau kita kembali kepada fikih kan dinamikanya cukup tinggi antara yang boleh dan tidak boleh. Kalau kita merujuk kepada metodologi tadi, bolehkan semaksimal mungkin. Indonesia ini bukan Kuwait, Indonesia ini bukan Mesir. Mesir, Kuwait itu semua wakaf. Semua orang asosiasi tentang wakaf itu seperti zakat. Dulu Al-Azhar tempat saya menimpa ilmu itu membiayai kami. Jadi saya ini 15 tahun didanai oleh wakaf. Bahkan tiket saya pulang, anak saya yang 3 orang lahir di Al-Azhar semua didanai wakaf. Mereka nggak perlu gimmick-gimmick marketing. Pengusaha dunia membiayai seluruh infrastruktur. Al-Azhar yang membiayai seluruh mahasiswa dari 72 negara di dunia. Nah, jadi nggak perlu gimmick-gimmick marketing pakai tapi di Indonesia sungguh lain cerita. Jadi dari sisi metodologi fikih semudah mungkin. Boleh nggak saya punya masakan Padang berwakaf 1 tahun, silahkan diambil bagi hasilnya 2,5%-nya untuk keluarga. Kombinasi wakaf dzurri, wakaf bersyarat kita bolehkan. Agar apa? Agar semaksimal mungkin
umat ini, duafa ini itu terbantu. Demikian Pak Agung. Baik, Ustaz Ani, izin mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi juga sudah mulai di-mention tuh Ustaz, karena kita juga topiknya pada hari ini ada dua, wakaf produktif dan juga investasi syariah. Bahwa wakaf produktif ini adalah temannya pasti investasi syariah, karena tadi syaratnya penyalurannya harus ke instrumen yang memang sudah kompleks terhadap prinsip syariah, selain dari sisi mitigasi risiko. Nah, kebetulan Fundex juga menawarkan beberapa instrumen syariah seperti saham, sukuk, dan lain sebagainya. Namun memang seringkali banyak pertanyaan terkait dengan sukuk ini dari masyarakat kita. Mungkin berkenan untuk di-refresh kembali Ustaz tentang sukuk ini, juga mungkin kalau ada beberapa akad-akad yang biasa digunakan dalam sukuk-sukuk pemerintah ataupun sukuk di SCF begitu Ustaz. Ya, betul Pak Agung. Jadi yang pertama kesimpulannya dana wakaf itu, wakaf uang atau wakaf melalui uang itu hari ini sangat strategis. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang memilih pilihan saya berwakaf atau bersedekah. Nah, berwakaf itu benefitnya lebih jangka panjang. Menjadi sedekah mengalir bukan hanya seusia asetnya, tapi seusia kebaikan yang menerimanya. Bukan seusia infrastrukturnya, tapi seusia penerima manfaat menjadi orang baik. Dialah yang akan melahirkan kebaikan tanpa batas ya. Nah, yang kedua tadi kriterianya kan syariah dan risiko termitigasi. Sukuk itu sebenarnya di luar negeri itu menjadi salah satu instrumen portofolio tempat wakaf itu digulirkan. Jadi karena sukuk ini berbeda dengan saham ya, mungkin sukuk ini dari sisi risiko itu lebih terkendali sehingga mungkin nanti mohon masukan dari Bapak Ibu sebagai pelaku ya, sehingga dapat didesain sebagai fitur tempat wakaf itu bergulir dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ya. Secara sederhana sebenarnya kalau kita berinvestasi dengan membeli sukuk yang katakanlah didistribusikan oleh Fundex, itu sederhananya misalnya saya beli sukuk 1 juta. Praktis sebenarnya saya ini pemodal. Kalau 10 juta itu berarti modal Rasul Mal yang saya kuasakan kepada Fundex, kepada Pak Agung untuk ditempatkan di portofolio tertentu. Karena sukuk itu syariah, maka usaha yang dimaksud, usaha yang akan menjadi kanal investasinya Pak Agung itu harus syariah. Jadi saya serahkan 10 juta, nanti Pak Agung menyerahkan kepada saya bukti penyertaan modal namanya sukuk oleh Pak Agung, nanti 10 juta dengan hitung-hitung resiko, manajemen risiko dan lainnya, Pak Agung akan menempatkannya di usaha tertentu, usaha B gitu. Nah, usaha B ini yang dikelola oleh pengelola, oleh emiten itu harus syariah. Nah, sehingga dengan ilustrasi sederhana ini, maka ada beberapa perjanjian akad kontrak yang mengikat antara saya dengan pengelola yang dimediasi oleh Pak Agung atau Pak Agung sendiri yang mengelolanya, Fundex sendiri yang mengelolanya. Ya, salah satunya bagi hasil. Saya pemodal. Nanti Pak Agung sebagai pengelola atau Pak Agung yang memediasi, nanti pihak ketiga pengelola. Kalau judulnya bagi hasil berarti klausul pentingnya salah satunya berarti keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung modal kecuali terjadi karena prestasi yang dilakukan oleh pengelola. Maksudnya berarti kerugian itu tidak jadi utang pengelola kalau terjadi secara alami. Tapi kalau terjadi karena prestasi yang dilakukan oleh manajemen, oleh pengelola, maka ia jadi utang sebesar pokok modal saja.
besar. Jadi rumus ini sebagaimana juga ditegaskan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI atau dalam rumus umum yang disampaikan oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, aribhu ala mastolaha al-wadi atau ala rabil mal waribhu ala mastolaha. Nah, jadi itu sederhananya. Jadi walaupun mengambil nomenklatur suku, tetapi sederhananya ya kita yang punya modal itu menyerahkan, menempatkan dengan judul investasi kepada Fande, kepada Pak Agung, atau kepada pihak ketiga, nanti usaha yang menjadi tempat modal kita digulirkan kan kudu syariah. Karena ada Fandex, jadi masalah risiko biasanya ikut andil, mereka lah yang ngatur tentang portofolio. Kalau memang sukuk berarti hitung-hitungan tentang risiko itu sudah selesai. Dengan ilustrasi tadi berarti salah satu kontrak, salah satu perjanjian, akad, itu namanya bagi hasil. Nah, bagi hasil ini kan salah satu kontrak yang menempati skala prioritas ya. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah, salasun fihinnal barokah, jadi ada 3 transaksi yang menuai keberkahan. Salah satunya adalah kirod. Jadi kirod itu adalah nama lain dari mudorobah. Jadi kalau ditanya apa akan kontrak perjanjian yang prioritas dilakukan, yaitu mudorobah. Nah, mudorobah ini sangat ditentukan oleh amanah, mitra, dan tingkat profesionalnya. Nah, karena sangat ditentukan oleh amanah seorang mitra, maka kita perlu alat bantu bahwa pihak ketiga ini amanah, dari sisi risiko juga terkendali. Nah, kalau dari sisi pikir sebenarnya ada banyak cara, beberapa kanal yang bisa digunakan untuk mengurangi tingkat risiko dari akad bagi hasil ini. Demikian Pak Agung. Masya Allah, terima kasih Ustadz Oni. Alhamdulillah Ustadz ini juga sudah bergabung bersama kita Pak Arif Rohman, Komisioner BWI ya, yang di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan untuk berbagi dengan kita di sesi hari ini. Pak Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam Ustadz Oni. Halo, terima kasih Pak Arif. Ya. Pak Arif ini izin kami langsung saja Pak, ada beberapa yang mungkin butuh penjabaran dari Pak Arif selaku mungkin Komisioner BWI yang lebih banyak berurusan dengan proyek-proyek wakaf begitu Pak. Sebagai awam kita pengen tahu Pak, kira-kira praktik wakaf di Indonesia ini khususnya untuk wakaf produktif itu seperti apa dan sebesar apa sih Pak potensinya Pak? Monggo Pak Arif. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau kita ngomong wakaf produktif ini, dari kalau kita bicara tanah wakaf ya yang ada sekitar lebih dari 400.000 titik itu, 99,9% itu belum produktif. Ya, kalau kita lihat sektor realnya ya, jadi basisnya tanah wakaf. Terus kalau wakaf uang, tadi Mas Agung sebut juga potensinya 180 triliun, tapi sampai saat ini kita baru sekitar 1,5 triliun lah yang udah kita kolek dari awal ya, itu akumulasinya. Wakaf uang itu kan termasuk juga wakaf produktif. Jadi memang ya cukup memprihatinkan sebenarnya wakaf produktif ini belum terlalu berkembang ya. Nah, itu salah satu faktanya gitu ya. Walaupun sekarang ini kayaknya 1-2 tahun terakhir ini girohnya giroh untuk wakaf produktif ini cukup besar gitu ya. Jadi teman-teman Najir sudah mulai gitu akan lebih berkreasi ya, kreativitasnya dalam wakaf produktif juga sudah luar biasa lah. Kami dari BWI juga salah satunya kita lakukan pelatihan dan juga sertifikasi untuk kompetensi wakaf ya, di situ isinya sebenarnya wakaf produktif itu banyak kan. Nah, jadi bagaimana penerimaan wakaf, jadi itu kalau bahasa ininya fundraising lah gitu ya.
Nah, terus kemudian ada lagi skema bagaimana mengelola wakaf. Jadi kalau ada aset wakaf itu sebaiknya dikelola atau diinvestasikan kemana sehingga bisa mengoptimalkan keuntungan yang bisa diberikan kepada wakaf alaihnya gitu ya. Nah, jadi ini lagi gencar ya. Alhamdulillah juga kita juga ada namanya indeks wakaf nasional ya. Jadi kita sudah lakukan 2 kali tiap tahun itu. Jadi tiap akhir tahun kita lakukan indeks wakaf nasional. Jadi per 2022 kemarin Desember itu masih kecil sih indeksnya itu, kalau nggak salah cuman 0, dari skala 0 sampai 1 itu 0,13 misalkan gitu ya. Tapi itu sudah 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Jadi room-nya masih besar, tapi alhamdulillah udah mulai mengakselerasi gitu Mas. Itu gambarannya Mas Agung. Baik, mungkin lanjut Pak Arief terkait dengan peran digitalisasi Pak, sebagai mungkin Pak Arief juga yang in charge di sana. Kira-kira peran digitalisasi ini untuk meleverage wakaf di Indonesia itu seperti apa Pak ya? Monggo Pak. Iya, jadi ada banyak hal ya kalau kita mau tingkatkan perwakafan di Indonesia ini. Yang pertama tentunya nazir ya. Nazir itu kalau kita bicara model input-output, inputnya itu aset wakaf, outputnya itu mauquf alaih, maka jembatannya ini adalah nazir. Jadi seberapa besar hasil yang output yang didapat untuk ke mauquf alaih itu tergantung daripada nazir. Karena hakikatnya kita bicara wakaf ini bukan asetnya gitu ya, bukan asetnya tapi seberapa besar hasil buat mauquf alaihnya gitu ya. Nah itu yang itu juga PR juga itu kita untuk mengukurnya gitu ya. Nah itu kalau kita bicara nazir tentunya ini banyak hal ya, dari kompetensi nazir, kemudian juga dari tata kelolanya gitu semuanya. Kemudian juga bagaimana mereka terutama awal itu mengumpulkan wakaf ya, aset wakaf, baik yaitu wakafnya berupa aset fisik ataupun wakaf uang ataupun melalui uang. Nah, kan itu yang tadi sudah dijelaskan Ustadz itu bahwa asetnya fisik tapi bisa diadakan melalui uang ya, melalui uang, jadi nggak bisa crowdfunding gitu. Nah di sini peran digitalisasi cukup besar Mas. Jadi mulai dari tata kelola nazir ya, jadi mulai dari pendaftaran nazir untuk supaya mereka legal gitu, itu kan harus dikelola, harus diverifikasi lah gitu, harus dicek gitu ya. Karena ada syarat-syaratnya gitu. Nah itu kita sudah mulai masuk ke digital ya. Kemudian juga pelaporannya mereka juga digital. Itu harus, kalau enggak repot kita menganalisanya. Tahun-tahun lalu masih manual itu, jadi kertas bertumpuk-tumpuk gitu ya. Ini kalau mau nyari data susah banget gitu ya. Jadi sekarang alhamdulillah ya sudah masuk database, sudah bisa kita bikin report ya, walaupun nanti masih dikembangkan lagi reportingnya, sehingga itu akan membantu peran BWI dan juga stakeholder lain dalam pengawasan, dalam juga pembinaan juga gitu. Karena selama ini kita usul untuk mengembangkan wakaf ya, usul kebijakan atau regulasi gitu misalnya, itu belum berbasis data gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya data aset wakaf, data pengelolaannya yang semua itu kebanyakan dari nazir, ya insya Allah gitu ya akan lebih akurat gitu dalam hal rekomendasi kebijakan. Nah itu satu. Terus kemudian nazir sendiri itu kan perlu pendanaan ya, di mereka punya ide untuk membuat suatu proyek wakaf. Nah itu kan biasanya juga ada yang lama-lama ya dia punya basis donatur gitu. Dia datengin, bikin acara, gala dinner, ada juga terus ditodong. Ada lagi ya ini berdasarkan komunitasnya. Tapi ya terakhir ini peran digital crowdfunding itu udah luar biasa ya, karena orang udah semakin
makin captive lah sama digital ya, sama HP gitu. Semua udah biasa dengan HP. Jadi gampang sekarang kalau mau berwakaf subuh juga udah tiap subuh juga bisa, mau cuma 10.000 pakai GoPay gitu kan. Jadi nah itu peran digitalisasi sangat membantu sekali. Kemudian juga dalam hal penyaluran juga itu ada ini digitalisasinya. Kalau dalam bentuk sekarang ini kalau misalnya ngasih uang tunai kan bisa bahaya gitu ya. Nah itu udah dikasihnya melalui QR gitu ya, melalui dompet elektronik dan sebagainya. Jadi dari hulu sampai ke hilirnya wakaf, mulai dari penerimaan sampai pun penjagaan, pengelolaan sampai penyaluran, itu insya Allah sih peran digitalisasinya cukup ini signifikan gitu Mas Agung ya. Jadi memang transformasi digital itu dari BWI bukan satu program utama juga gitu ya, yang selalu Pak Ketua, Pak Nuh juga selalu ini kan ya, memotivasi lah bagaimana ini digitalnya supaya lebih maju lagi gitu ya. Termasuk juga ini kita fundraising dengan combine dengan security crowdfunding ya, itu luar biasa juga itu. Karena mungkin kalau dilihat ini belum ada di dunia model seperti ini gitu ya. Nah ini karena ini cuma bisanya pakai digital, tapi kalau nggak pakai digital nggak bisa. Nah itu juga luar biasa. Belum nanti kita ke konsekuensi daripada kombinasi antara wakaf dengan security crowdfunding, ada juga nanti business matching, menggabung-gabungkan gitu, mematchingkan ya, jadi kayak marketplace wakaf gitu loh. Siapa yang punya tanah, terus siapa yang punya usaha, siapa yang punya dana gitu. Nah itu sangat memungkinkan lah, dan itu sangat terbantu sekali kalau dibuat dalam platform digital. Itu Mas. Baik, Pak Arif. Mungkin satu lagi, Pak, sebelum kembali lagi ke Ustadz Oni. Sekarang kita mulai masuk, Pak, ke tema kita pada hari ini, yaitu wakaf prestasi. Setelah sebelumnya Ustadz Oni menjelaskan terkait dengan wakaf produktif, kemudian juga dengan syariah investment, begitu ya. Nah, tibalah kepada wakaf prestasi, merupakan satu program yang kemarin juga didukung oleh Badan Wakaf Indonesia, selain OJK Pasar Modal Syariah dan juga KNKS. Mungkin Pak Arif sebagai salah satu pihak yang terlibat bisa bercerita Pak sedikit banyak apa ini wakaf prestasi dan kira-kira bisa menyelesaikan masalah apa di dalam masyarakat begitu Pak, dan memberikan opportunity apa terhadap masyarakat. Monggo Pak Arif. Ini Mas Agung, ini kalau kita ini ya ngomong wakaf aja karena literasinya masih rendah itu agak sulit, apalagi wakaf prestasi ini. Kita ngomong wakaf prestasi di lingkungan perwakafan aja orang-orang nazir gitu ya, bahkan di teman-teman BWI sendiri pun perlu beberapa kali gitu ya. Memang agak rumit juga nih wakaf prestasi, apalagi kalau dalam bentuk digital ya kan. Kalau mungkin konsep umumnya wakaf prestasi ya wakaf dan investasi gitu. Ada akhiratnya, ada dunianya ya, seperti tadi tagline-nya ya, mengalir pahalanya, dapat profitnya gitu ya. Jadi ini, nah ini kalau boleh saya ada itu ya, slide boleh ya? Susah nih jelasinnya kalau nggak pakai Monggo slide. Pak Arif, monggo Pak. Silakan. Bentar ya. Bentar Mas, ini agak belum tampil ya Mas Agung ya. Belum terlihat Pak, izin. Udah kelihatan. Sudah Pak. Oke.
Sebelumnya saya ingin ini, sebelum masuk ke wakaf investasi. Jadi konsep dasar wakaf investasi itu adalah menggabungkan dana wakaf dan dana investasi syariah itu untuk sebuah proyek wakaf ya. Nah, ini coba kita kasih contoh dulu ya, kasih contoh nih antara gabungan wakaf dengan investasi syariah. Dan ini adalah kasus nyata ya, real dari sebuah rumah sakit mata. Nah, ini setelah dilakukan pembangunan rumah sakit mata yang berbasis kombinasi tanah wakaf, terus ada wakaf uangnya juga, ada sedekah, zakat, serta juga investasi dengan investor ya. Itu hasilnya sangat positif. Apa hasil positifnya? Kenapa? Yang pertama, kualitas alat medisnya nomor 1 lah ya, buatan yang negara yang paling top lah kalau dalam membuat peralatan-peralatan yang presisi seperti ini ya, yang reliable. Kemudian biaya jasa relatif murah, pelayanan juga bagus dan cepat, ada gratis juga buat duafa. Nah, ini yang wajibnya itu tahun kedua sudah profit. Nah, biasanya kan kalau rumah sakit itu butuh waktu itu di atas 5 tahun untuk profit. Maka ini kalau ke teman-teman ini sekelas rumah sakit Siloam aja kaget juga gitu ya. Nah, kalau untuk urusan mata ini di daerah Banten bisa kalah sama mereka dengan harga yang memang sangat terjangkau lah gitu ya. Nah, ini kita coba kupas ya. Kita kupas model bisnisnya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini ada sinergi tanah wakaf dengan ziswak dan juga investasi komersial syariah. Pertama, misalnya lokasinya tanah wakaf. Nah, itu termasuk bangunannya. Kemudian juga ya sebagian bangunan yang awal ya. Kalau yang udah tambahan itu sudah ada yang campuran lah, ada wakaf dan juga ada. Peralatannya itu berdasarkan dari wakaf uang ya, wakaf uang CWLS itu kuponnya itu dijadikan cicilan untuk mengadakan alat-alat ya, seperti untuk operasi katarak dan sebagainya. Selain dari wakaf uang juga ada investasi syariah dari investor. Kalau modal kerja itu ya gabungan juga ya. Ada kontribusi dari si pengelolanya, ada investasi syariahnya juga, dan ada infak gitu ya. Kemudian pengelolanya tentunya ini yang sudah proven ya, sudah punya experience dan juga syar'i ya, halal gitu. Jadi sukses, bisnis halal sukses lah gitu kita sebut. Dia yang menyiapkan manajemen, operasional gitu ya, SDM, teknologi, hingga brand dan marketingnya gitu ya. Dan termasuk ada subsidi juga ini, karena kita juga ini untuk duafa ya pasti ada job. Walaupun subsidi ini juga nanti ada peran BPJS juga. Nah, tapi peran zakat di sini minimal untuk untuk talangan ya, misalnya itu. Tapi kalaupun misalnya nggak bisa talangan pun zakat ini bisa dipergunakan ya, karena ini untuk termasuk 8 asnaf ya yang sakitnya, yang tidak mampu. Nah ini jadi sebelah kanan ini kalau kita lihat model bisnis umum, ada biaya operasional, ada subsidi, ada depresiasi, ada cost of funds ya. Nah dengan adanya model bisnis sinergi ini yang bilang pertama itu cost of funds banyak kan. Ya, karena kan wakaf ya, tanahnya nggak perlu nyewa, nggak perlu beli gitu kan, nggak perlu nyicil, cukup bagi hasil. Peralatan-peralatan juga demikian gitu ya, banyak cost. Jadi hampir semua cost of funds-nya itu hilang. Termasuk depresiasi juga. Depresiasi nggak perlu ya, kecuali yang memang investasi dari si rumah sakit sendiri. Tapi kalau yang investasinya berbasis wakaf kan nggak ada depresiasinya gitu ya. Nah kalau biaya operasional mirip-mirip lah gitu ya. Subsidi juga hilang. Sehingga dengan model bisnis baru ini sangat signifikan menurunkan cost. Tapi tentunya dengan kualitas yang sama ya. Jadi ini bisa menjadi suatu alat bersaing gitu, dan sudah terbukti juga gitu bisa. Jadi ini tinggal di copy paste nih. Nah ini kita cuma masalah kita ini bagaimana percepatan untuk akselerasi copy paste-nya. Kalau ini
model-model kayak gini berjalan semua ya di semua bisnis kita, mulai dari termasuk UMKM gitu, yang agak menengah gitu ya. Itu luar biasa nih ekonomi Indonesia gitu ya, sangat bersaing kita ekonomi kita. Dan pasti berkah juga ya, insya Allah gitu. Nah ini yang pertama. Terus kalau kita ngomong wakaf prestasi, oh ya ini karena ada Mas Agung, saya tampilkan dulu deh. Ini investasi sekaligus wakaf waktu itu di launching di acara ISEF ya di Oktober 2022 di GCC. Ini kebetulan proyek pertama yang pakai wakaf prestasi ya, klinik kesehatan Panacea. Nah ini, jadi kalau kita ngomong ya wakaf prestasi ini kita mau wakaf, jadi gambarannya kan kalau wakaf prestasi, kalau security crowdfunding seperti ini, ada penyelenggara SCF, baik itu sukuk dan saham ya, saya ambil dua ini aja walaupun ada yang lain. Kemudian ada pemodal, ada investor, dan ada penerbit. Nah ini, jadi bagaimana penyelenggara SCF ini menghubungkan antara pemodal dengan penerbit, di mana penerbit ini adalah proyek bisnisnya gitu ya. Jadi nanti ada prospektus di sana, penerbit harus di due diligence juga oleh penyelenggara SCF kan untuk memitigasi resikonya ya. Nah, tentunya nanti investasi ini akan diberikan kepada penerbit sehingga dia akan mengimplementasikan proyek bisnisnya, dan kemudian ada keuntungan di mana keuntungannya itu dikembalikan kepada pemodal atau investor. Nah ini menariknya kalau bagaimana ini kalau ini digabungkan dengan wakaf. Nah ini, jadi ini wakafnya juga digital, security crowdfunding-nya digital. Nah ini sangat memungkinkan untuk diintegrasikan sehingga bisa membuat suatu model baru namanya wakaf investasi. Nah, di sini wakaf dan investasi melalui security crowdfunding. Wakafnya juga harus digital ya, ini asumsinya digital crowdfunding juga. Apa manfaatnya? Nah ini kan ada nomornya, ada 4 ya saya lihat. Yang pertama, proyek wakaf produktif itu bisa menjadi penerbit. Jadi penerbitnya ini proyek bisnisnya adalah proyek wakaf. Contohnya kemarin itu ada klinik kesehatan Panacea. Terus teman-teman dari Nazir Synergy Foundation dia punya proyek juga, proyek wakafnya itu wakaf produktifnya banyak di kuliner mereka. Nah mereka punya Ina Cookies. Nah itu juga sama gitu ya. Jadi bisnis wakaf produktifnya itu dijadikan sebagai penerbit di sini. Artinya pendanaannya dilakukan melalui instrumen security crowdfunding gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nih, investor itu kita dorong juga selain dia berinvest, diberikan pilihan juga untuk berwakaf. Misalnya harga sukuknya 100.000 per lembar gitu ya. Nah, kemudian dia mau ambil berapa lembar? Misalnya saya ambil deh 10 lembar, 100.000 berarti 1 juta. Nah, nanti di sini dari pihak SCF nih ya, kita minta kemarin ke Mas Agung, tolong buatkan juga dong opsi. Opsinya adalah apa? Opsinya berapa yang mau diwakafkan dari 10 lembar itu gitu. Oh saya wakafkan 2 lembar deh gitu. Nah, jadi kalau diwakafkan 2 lembar berarti kan duanya ke wakaf, 8-nya ke dia gitu ya. Jadi kalau nanti untung 8-nya untuk si pemodal, 2-nya untuk si nazir ya, karena wakaf ini peruntukannya harus ke nazir gitu ya. Nah, waktu dia berinvest dan kemudian berwakaf, dia juga ada pilihan. Nazirnya mau siapa? Nah, gitu. Tentunya nazir yang sudah kerjasama dengan SCF ya. Misalnya nazirnya ke Lembaga Kenaziran BWI atau ke Lingkar Sehat Indonesia waktu kemarin gitu. Nah itu pilihan yang kedua ya. Itu adalah
skema yang kedua ya, di mana ada peran wakaf di SCF ini. Kemudian yang ketiga ini nazirnya sendiri itu yang berinvest. Ya, jadi berinvest dalam apa ini? Misalnya ini wakaf uang ataupun wakaf ya dana wakaf uang yang berupa uang yang memang mungkin menunggu waktu ya, karena kan sebenarnya nazir ini ada peran manajer investasi juga gitu. Nah, sehingga dia dengan perhitungannya ya, tentunya dengan siap juga menanggung resikonya, di nazir bisa menginvestkan dana tersebut ke dalam proyek ini gitu ya, mungkin yang short term ya, sukuk gitu. Nah, ini sangat mungkin kan karena imbal hasilnya juga cukup menarik gitu ya, sehingga itu bisa menjadi ini, apalagi kalau misalnya proyeknya itu ada kolateralnya, seperti proyek-proyek properti yang kemarin Mas Agung ceritakan, ada kolateralnya, itu sangat ini sekali oleh investor, jadi dia lebih tenang ya dalam menjaga benda wakafnya gitu. Itu yang ketiga. Nah, kita kemarin sempat ngobrol juga sama Mas Agung, ini kalau bisa seminggu sebelum listing di nazir dikumpulin dulu gitu. Nah, bisa nggak mereka mau nggak mereka itu tertarik nggak gitu ya untuk invest juga, sehingga kita udah bisa bikin komitmen lah gitu di situ. Nah, jadi akan membantu juga gitu. Nah, begitu listing udah bisa langsung eksekusi gitu ya si nazir ini. Terus yang keempat ini yang juga menarik, bahwa nazir bisa mengajak para wakifnya, basis wakifnya untuk berwakaf dalam proyek ini, tapi bentuknya adalah wakaf sukuk atau wakaf saham ya, tergantung daripada instrumen yang dikeluarkan oleh si SCF-nya gitu ya. Kalau dia berupa sukuk di SCF-nya, maka si nazir bisa membuat satu crowdfunding crowdfunding wakaf sukuk gitu. Kalau di sananya saham, dia crowdfundingnya wakaf saham. Sehingga ini akan memberikan menambah investasi si nazir tadi situ, di mana keuntungannya tentunya akan menjadi lebih besar. Nah, kira-kira begini Mas Agung ya konsep wakaf investasi yang saya coba ringkas-ringkasin, tapi kayaknya mesti kompleks juga nih. Tapi ya gitu, ada 4 hal yang, jadi ada 4 skema tambahan yang bisa dibanding SCF yang biasa gitu ya, SCF syariah yang biasa ya, as usual. Nah, ini tentunya semoga para penerbit yang lain juga yang sudah ada ya, misalnya bukan proyek wakaf, itu juga bisa gitu. Saya ikut deh ke skema wakaf investasi. Syukur-syukur penerbitnya juga mau mewakafkan gitu sebagian keuntungannya kepada nazir misalnya. Jadi alhamdulillah ini jadi satu model yang bisa untuk belajar juga gitu ya, kita untuk mensosialisasikan juga ya apa itu wakaf, khususnya wakaf produktif. Demikian Mas Agung. Baik, terima kasih banyak Pak Arief atas penjelasannya. Saya rasa luar biasa ya bagaimana dengan adanya instrumen investasi ini bisa meleverage proyek-proyek wakaf. Izin untuk kembali lagi ke Ustadz Oni sebagai pihak yang juga alhamdulillah pada saat itu berkenan memberikan advice pada saat kami ingin merilis produk wakaf investasi. Saya masih ingat dulu diundang ke rumahnya Ustadz Oni begitu ya. Mungkin berkenan untuk dijabarkan secara syariah ini seperti apa Ustadz hukum wakaf investasi ini, kemudian juga potensi manfaatnya bagi ekosistem wakaf di Indonesia Ustadz. Monggo Ustadz. Iya, jadi yang pertama, kalau dari sisi syariah sebenarnya walaupun fiturnya modern, tetapi kalau kita rangkai dalam jenis perjanjian sebenarnya ini tidak lepas dari kombinasi antara seseorang berwakaf dengan bagaimana si penerima amanah atau nazir mengelolanya dalam portofolio investasi. Jadi sederhananya kombinasi antara wakaf dan investasi. Nah, jika itu yang terjadi, maka dari sisi tuntunan, dari sisi syariah berarti ketentuan wakaf dan ketentuan klausul dalam perjanjian bagi hasil itulah yang harus menjadi referensi yang harus dituangkan dalam hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Jika para pihak yang terlibat itu adalah pewakaf, kemudian
pengelola pihak ketiga, kemudian ada Fundex, maka itu harus dituangkan. Siapa memiliki hak apa dan siapa berkewajiban apa. Nah, jadi yang pertama clear dulu nih wakafnya bahwa karena uang ini bukan modal seperti seseorang investor di reksadana syariah, suku saham tanpa judul wakaf, sehingga bab risiko di sini harus menjadi concern bersama karena ini adalah dana wakaf, amanah untuk umat gitu. Nah, ini mungkin yang harus menjadi concern dari Fundex atau entitas sejenis yang lain gitu, bahwa dana yang diterima ini bukan modal biasa tetapi modal dengan judul wakaf sehingga harus benar-benar diamankan. Dulu pada saat saya bersama ratusan ribu penerima benefit wakaf gitu, ketepatan saya kan dulu dibiayai oleh dana wakaf ya 15 tahun pakai dana wakaf. Nah, waktu itu pengusaha yang membiayai saya namanya seorang pengusaha ya di Mesir itu menitipkan dananya kepada Al-Azhar sebagai nadhir, dan Al-Azhar dari sekian portofolio yang terbuka pilihannya itu memilih deposito di Bank Faisal, Bank Syariah saat itu. Jadi dengan spesial nisbah ya, spesial nisbah di hold dalam jangka waktu 10 hingga 15 tahun. Karena dianggap deposito itu risikonya terkendali tetapi dengan spesial nisbah gitu, returnnya dinaikkan. Nah, itu yang pertama. Nah, kembali ke judul, siapa bertanggung jawab apa, siapa melakukan apa. Jika kita asumsikan pemilik modal itu adalah pemilik sukuk, sedangkan pengelola adalah pihak ketiga, maka berarti hak dan kewajiban pemilik modal dan pengelola ini harus diimplementasikan, dituangkan, dibacakan jika offline, jika digital juga dibuat mudah, ringan klausulnya untuk dibaca oleh customer. Nah, yang kedua, jika misalnya Fundex atau entitas sejenis itu memerankan diri sebagai mediator, maka juga harus diketahui oleh sohibul mal dan juga pengelola. Jadi apakah yang ia dapatkan adalah fee dari jasa keperantaraan mediasi tersebut atau dinamakan dalam fikih muamalah dengan ujroh, ataukah ia jual. Jadi komisi atas prestasi yang dicapai hingga mempertemukan kedua belah pihak. Nah, intinya sih jualah ataupun ijaroh bisa dipilih salah satunya dan dituangkan dalam perjanjian. Nah, itu dari sisi kombinasi akad ya, akadnya akad wakaf yang lazim umumnya dalam kitab-kitab klasik. Yang kedua adalah investasi. Nah, yang ketiga tentang peruntukan ya, tentang peruntukan. Nah, jadi Fundex atau entitas sejenis juga dituntut menurut syariah untuk memastikan dari awal, jadi benefit wakaf ini diperuntukkan untuk apa gitu. Dan ia juga berkewajiban agar ini bisa ditunaikan tepat sasaran, amanah. Jadi kalau Fundex atau entitas sejenis melakukan skema ini dengan judul investasi, nggak nyampe sini nih perjalanannya. Tapi karena yang diangkat itu adalah wakaf, maka ia berkewajiban juga sampai selesai nih perjalanannya. Mungkin ilustrasi yang sederhana yang sehari-hari mungkin seperti sedekah Jumat. Sedekah, jadi ibu-ibu yang punya catering buka sedekah Jumat. Jadi ia melakukan sedekah, tetapi ia juga sebagai pemilik catering. Nah, maka karena ia ada judul-judul sedekah Jumat, ia harus terlibat langsung memastikan bahwa catering itu juga tidak hanya terjual dengan margin sekian, tetapi juga terdistribusikan ke para mustahik. Nah, jika itu yang terjadi, menurut saya ketentuan syariah dalam wakaf juga ketentuan syariah dalam investasi itu sudah terjabarkan, terpenuhi ya tuntunannya. Demikian Pak Agung. Ya Allah, baik, terima kasih banyak Ustadz Oni. Baik,
Mungkin pertanyaan dari saya sudah cukup. Selanjutnya kami membuka dari forum, dari floor. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan baik via chat begitu, atau mau ada yang langsung raise hand juga tidak apa-apa. Silakan monggo Bapak Ibu semua, kami persilahkan. Pak Agung, di chat ada ini ya, ada yang menulis nih seputar bisnis breeding domba gitu ya. Mungkin dipersilakan saja untuk bicara langsung, bagaimana Pak? Oh baik, ini dari Pak Ridwan Setiawan ya. Iya. Silakan kiranya Pak Ridwan berkenan untuk menyampaikan di forum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung, Pak Arif, dan Ustadz Oni, dan teman-teman semua yang ada di ekosistem wakaf ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di chat, bahwa saya sebagai praktisi di agrobisnis, sudah melakukan usaha di bidang agrobisnis ini dari tahun 2010. Kemudian saat ini saya ada kesempatan untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman kita yang berusaha di akikah ya. Jadi kebutuhan akikah sendiri untuk domba sebenarnya kalau nasional itu di 130.000 ekor Pak per bulan ya. Tapi domba-domba yang kita butuhkan bukan domba-domba seperti domba Garut itu bukan, tapi memang domba-domba kecil lah yang mulai 12 kilo seperti itu sampai 20 kilo. Jadi domba-domba yang secara apa namanya tidak ada nilai estetiknya gitu. Jadi kita ambil dagingnya saja gitu. Nah, itu nasional 130.000 ekor, kemudian kalau untuk Jawa Barat ini kebutuhannya 15.000 ekor, karena saya tinggal di Bandung, jadi mungkin seandainya ini bisa direalisasikan, maka kita cukup untuk mensuplai kebutuhan di Jawa Barat saja. Nah, akhir 2020 kalau nggak salah, kita ada sebagian teman kita yang ekspor domba kalau nggak salah ke Brunei ya sama Malaysia, itu nilainya nggak besar, tetapi dengan nilai tidak besar ini pun dalam dunia perdombaan ini menjadi sesuatu yang cukup membuat apa ya, membuat goncang lah dunia usaha yang membutuhkan domba gitu. Di saat domba langka, kenapa sebagian tuh ada yang sampai harus ekspor ke luar negeri gitu kan. Nah, jadi setelah saya diskusi dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Akikah ini, memang solusi yang kita butuhkan untuk solusi yang kita harus apa namanya harus lakukan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah breeding, Pak. Ya, breeding ini memang satu hal yang kurang menarik kalau misalkan dilihat dari sisi bisnis untuk orang-orang yang berpikir bahwa uang ini harus berputar cepat gitu. Karena apa? Karena breeding ini kita harus apa mengurus indukan dulu, menunggu mereka kawin, kemudian hamil, melahirkan, dan terus anaknya itu baru kita jual setelah sekian bulan siap panen gitu. Beda dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan fattening ya, penggemukan, itu mungkin hanya dalam waktu 3 bulan, 4 bulan itu langsung panen gitu. Nah menurut saya breeding ini memang lebih ke kategori investasi. Jadi barangkali 2 tahun atau 3 tahun baru bisa kita petik hasilnya seperti itu, Pak. Jadi yang harapan saya adalah kalau seandainya di dalam ekosistem wakaf ini bisa disupport untuk melakukan breeding ya. Dan saya tadi mendengar bagaimana lahan-lahan wakaf yang ada di Indonesia ini masih banyak sekali yang belum produktif. Menurut saya ini adalah salah satu kesempatan juga kami misalkan bisa mengakses lahan-lahan tersebut. Nah, kemudian barangkali pihak-pihak pemangku kepentingan dan semua pihak yang bisa mensupport ini bisa menyambungkan dengan pemodal-pemodal yang lainnya gitu barangkali. Itu barangkali Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini jadi salah satu hal yang barangkali di dunia digital Fundex ya menjadi satu bagian yang
bisa disupport lah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridwan menginformasikan kepada kita mungkin ada kolaborasi yang bisa menyambut ya tadi informasi yang disampaikan Pak Ridwan, termasuk kami juga Pandex nanti bisa untuk follow up begitu. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita, monggo dipersilakan baik via chat maupun raise hand ya. Atau kalau tidak ada mungkin pertanyaan lanjutan dari saya kepada Ustadz Tony. Ustadz, untuk skema wakaf di dalam wakaf investasi ini ada dua, yaitu ditujukan untuk wakaf sukuk dan juga wakaf saham begitu Ustadz. Dan kita tahu untuk wakaf sukuk ini ada tenornya atau jangka waktunya. Kemudian juga untuk wakaf saham ini kita berharap memang bisa mengimitasi semacam konsep akad di Zamzam Tower begitu Ustaz, di Mekah begitu ya. Nah, kira-kira mungkin dari sisi syariah yang membedakan antara konsep wakaf sukuk dan wakaf saham ini seperti apa Ustaz? Kiranya berkenan untuk disampaikan. Ya, yang mungkin gambaran awal dulu tentang perbedaan sukuk dan saham ya, yang saya pahami kalau sukuk kan memang temporal ya, pemilik sukuk itu bukan para owner ya, tetapi hanya ikut berkontribusi dalam permodalan, dalam proyek tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau saham berarti ia sebagai pemodal, sebagai owner gitu. Dari sisi akad ya, ada transaksi terpenuhi atau tidak. Kalau dari sisi pemodal, pemilik sukuk dan pemilik saham dengan pengelola sebenarnya sama ya, sama. Jadi apakah itu akad bagi hasil atau lainnya. Nah kemudian khusus untuk saham ya, kalau saham kan mungkin ada tambahan ya, yaitu akad syirkah ya, di mana pemodal mereka, para pemodal tersebut adalah syuroka atau syarik atau mitra dari sebuah usaha entitas syirkah yang didirikan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, mungkin bagus juga karena saham ini risikonya mungkin tidak lebih kecil ya, tidak lebih ringan daripada sukuk. Mungkin pada prosesnya nanti bagus juga dipastikan terkait dengan risiko saat saham ini menjadi tempat investasi wakaf ya. Wakaf, karena wakaf itu tadi klausul tambahannya risikonya bisa termitigasi sebaik-baiknya karena dana wakaf, wakaf tunai, wakaf uang, wakaf melalui uang ini kan memang amanah dan juga semaksimal mungkin supaya ada return gitu. Ada return. Walaupun secara teori bisa untung, bisa rugi, tetapi kalau kita berkaca tentang lembaga keuangan, potensi itu bisa termitigasi sehingga kalau misalnya di bank syariah dalam bentuk deposit tabungan itu tidak ada cerita tentang rugi ya, karena semua sudah ditutup, semua sudah dikelola aspek risikonya. Jadi kembali kepada perbedaan perjanjian, secara umum sama ya. Yang membedakan mungkin kalau sukuk itu bagi hasil dengan jangka waktu tertentu karena ia sebagai pemegang pemilik modal untuk proyek tertentu. Nah, sedangkan kalau syirkah, kalau saham, ia adalah para owner ya, para owner. Jadi ia pemilik modal yang mendapatkan izin dari pihak lain. Kalau saham itu penyertaannya di efek syariah, berarti ia juga dapat menjual di pasar sekunder ya, kepada pihak lain. Demikian Pak Agung. Baik, terima kasih banyak Ustaz Tony. Tadi juga dari Pak Arief sudah menyampaikan satu proyek yang luar biasa ya, bisa dikategorikan sudah berhasil dan bahkan dilihat dari sisi return of investment-nya juga sangat menarik, yaitu proyek Rumah Sakit Ahmad Wardi di Serang ya. Nah, kalau kita melihat Pak Arief, bagaimana penyaluran dana-dana wakaf ataupun investasi ini ke UKM-UKM yang ada di Indonesia yang kita tahu adalah majority dan penyumbang GDP terbesar, juga penyerapan tenaga kerja terbesar.
Kira-kira mungkin bisa disampaikan Pak beberapa contoh proyek-proyek yang cukup berhasil yang dalam pengawasan BWI Pak. Monggo Pak. Oke, ada beberapa teman-teman nazir ya yang memang sudah bergeraknya itu ke UKM, ke kuliner ya, dan teman beberapa nazir lah ya, seperti dari Sinergi Foundation, dari Rumah Wakaf, dari Tauhid, Dompet Duafa ya, yang biasanya udah lama-lama itu. Dan yang baru-baru juga sudah banyak itu masuknya kuliah. Apalagi setelah ada security crowdfunding ya, suatu instrumen yang memang buat UKM. Jadi pas banget gitu. Proyek wakaf itu kan kita selalu ininya yang gede-gede gitu ya, yang monumental gitu. Tapi ya kita juga realistis juga. Beberapa proyek-proyek yang besar-besar sampai sekarang juga sulit itu pendanaannya ya. Umumnya juga terkait sama regulasi ya, karena kan tanah wakaf tidak bisa dijadikan jaminan gitu. Nah ini tantangan juga yang sedang kita coba cari jalan keluarnya gitu. Tapi sekarang yang paling memungkinkan justru wakaf-wakaf yang sekelas UMKM. Jadi wakaf-wakaf yang di bawah 10 miliar ya, seperti ininya batasannya security crowdfunding ya. Jadi saya rasa ini kita kemarin dari akhir tahun sampai sekarang saja sudah ada yang 4 proyek wakaf ya yang sudah dengan skema wakaf prestasi gitu ya, cepat termasuk gitu. Nah ini tinggal kita coba gaungkan lagi ya. Jadi saya rasa ini pas banget gitu ya, pas Agung ya. Teman-teman UMKM ini juga lebih beragam, lebih kalau kita offer ke publik itu ya untuk wakaf ataupun untuk investasi juga sangat lebih real lah gitu ya. Kalau ke saham ke bursa kan lebih banyak tuh orang mau beli saham di sana kayaknya ribet gitu ya, walaupun udah ada online trading dan sebagainya. Tapi kalau yang ini sebenarnya lebih mudah karena ya udah gayanya gaya kekinian lah gitu. Nah, itu Mas Agung. Jadi ini bagus sekali lah gitu. Tapi ini satu lagi nih yang paling udah ada solusi buat yang pendanaan buat yang UMKM ini. Tapi yang kita belum lakukan, yang ini sangat diperlukan adalah business matching. Itu tadi teman Pak Ridwan juga kan dia butuh tanah tuh, tanah wakaf untuk breeding itu gimana? Nah, kita ini ya terlepas dari memang dari dulu kan database wakaf itu udah jadi zaman dulu lah gitu ya. Database-nya, aplikasinya udah dibuat pakai aplikasi bahasa pemrograman yang tahun-tahun 70-an gitu kan. Nah, jadi ya tahu sendiri bagaimana gitu. Dan juga informasinya nggak terlalu akurat. Kalau kita lihat data siwak itu, kita nggak tahu tuh tanahnya itu bisa diproduktifkan nggak, ada potensinya nggak. Nah, itu kita belum tahu tuh. Nah, itu makanya kita ada sih dari Kemenak yang akan rencana untuk mensurvei tiap-tiap tanah itu untuk melengkapi datanya ya. Tapi cara kedua bisa juga kita buat semacam marketplace gitu ya. Nah, bagi yang punya tanah-tanah wakaf yang ingin diproduktifkan, ini ada ada platformnya gitu. Nah, ini yang kita akan buat, jadi mohon doanya juga dan dukungan. Kita akan bersama dengan Kemenak, Bank Indonesia dan juga KMKS akan segera juga meluncurkan namanya Satu Wakaf Indonesia gitu ya, sebuah aplikasi. Jadi ada mobile apps-nya juga yang di dalamnya itu ada selain fundraising, baik itu wakaf fundraising ataupun yang wakaf investasi, kemudian juga ada laporan-laporan, ada berita tentang wakaf, kemudian juga ada business matching. Nah di sini business matching kita coba bikin di sana. Jadi business matching ini kalau jadi ini udah tinggal dipetik nih sama teman-teman STF gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah kemarin aja udah ada yang bilang kayak gini. Saya pengusaha barbershop nih, bisa nggak saya butuh tempat 10 meter persegi aja di masjid-masjid yang bagus-bagus gitu yang di strategis lokasinya.
kan tinggal bagi hasil, itu kan tanah wakaf, tinggal dikasih 10 meter dari pas banget lagi kan, sambil sholat terus tinggal nongkrong kan, potong rambut gitu ya. Nah itu idenya bagus juga ya, nah kayak gitu kan harus perlu di matchingkan ya. Jadi ini dengan adanya digital mungkin bisa lebih cepat ya, mudah-mudahan lah itu kita coba usahakan ke sana ya, mohon doanya juga, dukungannya, sehingga nanti wakaf ini bisa makin tersosialisasi lah gitu. Terima kasih, Agung. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arif. Masih dibuka untuk sesi tanya jawab. Baik, ini masuk satu pertanyaan dari Pak Heri di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dr. Oni, dalam perjalanannya efek syariah bisa terjadi tidak lagi memenuhi aspek kesyariahan karena faktor keuangan atau operasional. Apabila ini terjadi dan sukuknya masih berjalan, bagaimana solusi atau treatmentnya? Agung, saya belum paham ya, belum tergambar maksudnya gimana? Baik, mungkin ini Ustadz, jadi kita tahu efek atau saham syariah ini punya satu batasan yang bagaimana ketika batasan tersebut mungkin sudah tidak lagi terpenuhi, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa Ustadz dari sisi syariah maupun dari sisi hukum positif di Indonesia? Ya, ini saya ngira-ngira aja ya, jika yang dimaksud dengan pertanyaan itu misalnya utang ribawinya lebih dominan. Sebenarnya kalau saham itu kan ada tracknya ya, ada sistemnya. Tidak seperti non-efek syariah, tidak seperti penyertaan modal kita di usaha. Jadi OJK itu kan merilis ya dalam setahun 2 kali daftar efek syariah, termasuk saat saham syariah itu harus dikeluarkan dari daftar efek karena utang ribawinya lebih dominan. Kalau utang ribawinya lebih dominan, maka praktis itu ada regulasinya ya. Walaupun kita dengan Malaysia ini agak sedikit perbedaan ya dari sisi kalau kita memberikan tenggang 10 hari itu. Kalau di Malaysia langsung dicatat capital gain atau dividennya itu sebagai dana non halal gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, jadi sebenarnya kita sudah ada sistemnya secara otomatis baik kita memang melalui sekuritas atau melalui manajer investasi. Kalau pilihannya kita melalui manajer investasi, nanti manajer investasi itu yang akan menyampaikan bahwa ini sesuai dengan rilis yang dilakukan oleh OJK, ini sudah tidak lagi listing di Bursa Efek Syariah, sudah keluar gitu. Nah, otomatis nanti selama periode tertentu itu nanti return-nya tidak boleh dicatat sebagai pendapatan. Begitu Pak Agung. Baik, terima kasih Ustadz Oni. Mungkin pertanyaan lanjutan Pak, berarti dari sisi Nazir Pak, ketika memang sudah ada bentuk delisting begitu dari portofolio sahamnya, mereka harus segera melakukan tindakan begitu Pak ya, untuk bagaimana mengupayakan saham-saham ini bisa mereka tidak jadikan portofolio lagi, begitu Ustadz Oni? Betul, betul sepakat ya. Mungkin Pak Agung dan para investor di efek syariah mungkin lebih paham terkait dengan teknis, tetapi dari sisi syariah memang sudah tidak diizinkan lagi sejak rilis dikeluarkan oleh otoritas bahwa emiten tersebut dikeluarkan, berarti memang usahanya tidak halal. Padahal dalam tuntunan syariah nggak boleh wakaf dijadikan aset produktif di tempat usaha yang tidak halal. Nah, follow up teknisnya ini saya juga mungkin Pak Agung dan yang lainnya lebih paham apakah dengan cara dijual dengan efek syariah yang listing gitu atau seperti apa. Tetapi intinya dari sisi syariah memang sudah tidak diizinkan sejak rilis diketahui ya. Kan biasanya kalau tidak salah April dan Agustus gitu kalau dan yang penting 2 periode OJK itu merilis ya. Demikian Pak Agung. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Kami persilahkan, baik itu raise hand ataupun disampaikan di chat.
Ya, bagaimana Bapak Ibu semua? Izin Ustadz, Oh, mungkin Pak Heri, silakan Pak. ya makasih Mas Agung. Ya Ustadz, mungkin nanti melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustadz. Kalau tadi penjelasan atau jawaban dari Ustadz ini kan terkait dengan pasar modal syariah Ustadz ya, yang di bursa. Sementara kan kalau di securities crowdfunding ini kita punya keterbatasan Ustadz dalam konteks penjualan. Karena pasar sekundernya tidak seperti Bursa Efek Indonesia gitu, yang memang setiap hari jam bursanya dan ini waktunya terbatas. Itu terkait dengan efek berupa saham yang kemudian katakanlah tadi keluar dari kategori saham syariah gitu. Nah, kalau misalnya sukuk itu juga seperti apa Ustaz? Karena kan tentu berbeda ya. Kondisi sukuknya misalnya gini, dalam prosesnya ternyata penerbit ini juga akhirnya tidak memenuhi kriteria-kriteria kesarihannya gitu. Nah, sementara kami tentu kan sebagai nazir menjaga pendapatan yang didapat dari investasi itu berasal dari investasi yang syariah gitu Ustaz. Kira-kira begitu saat kondisinya. Nah, kalau kondisi kayak gini seperti apa? Karena ini case-nya kan securities crowdfunding Ustaz ya. Bukan pasar modal syariah di mana waktu perdagangannya terbatas ataupun ketika kita ingin exit juga itu juga terbatas waktunya. Demikian Ustaz. Silakan Ustaz Tony. Ya, ini saya mungkin perlu gambaran juga ya dari Pak Agung, terutama dari Pak Heri. Jadi sebenarnya kalau di SCF, kalau misalnya sukuk gitu, itu gimana kondisi di lapangan ya? Apakah seperti di bursa juga ada otoritas merilis tahun 2 kali atau seperti apa sih sebenarnya? Saya juga belum begitu paham tuh operasionalnya sebelum kira-kira menjelaskan tuntunan syariahnya. Seperti apa? Baik, mungkin singkatnya Oke. saja Ustaz Tony, untuk sukuk itu memang berbeda dengan di bursa Pak, tidak ada jual belinya Pak ya. Jadi yang kami membantu sebagai SCF platform itu untuk para UKM bisa menerbitkan sukuk mereka dengan akad-akad baik ijaroh ataupun mudharobah begitu ya. Nah, kemudian untuk saham, memang ini yang tadi disampaikan Pak Heri, ada keterbatasan dalam hal periode secondary marketnya dibuka, yaitu kami hanya boleh 2 kali per setiap tahun begitu Pak. Mungkin tadi pertanyaan Pak Heri dengan keterbatasan itu, gimana kalau dari sisi kesyariahannya sudah delisting begitu dengan keterbatasan secondary marketnya. Begitu kurang lebih singkatnya Ustaz Tony. Agung, saya ingin konfirmasi tadi berarti kalau memang suku kan nggak diperdagangkan di pasar sekunder ya di SCF ini, betul ya? Kalau Betul suku, Ustaz, ya. betul. Kalau sahamnya gimana? Kalau saham SCF? Diperdagangkan Ustaz, tapi dengan waktu yang terbatas yaitu 2 kali dalam setahun. Oh, 2 kali dalam setahun ya. Terus nanti kalau misalnya berarti sama juga ya. Kalau saham yang diperdagangkan di SCF juga bisa ikut aturan maksudnya rilis OJK 2 tahun gitu, sama juga ya? Enggak, beda? Masih di mute ya, Pak Agung? Oh iya, maaf. Kalau disamakan dengan pasar modal rasanya berbeda, cuma mungkin Beda, ya? dari asosiasi nanti ke depannya ada fungsi seperti itu di dalam divisi syariah ya untuk bagaimana melakukan monitoring terhadap saham-saham syariah SCF. Nah, pertanyaan ketiga, Pak Agung, apakah secara teknis, secara aplikasi di lapangan, itu contoh-contoh seperti apa ya kalau saham yang dikelola, dimediasi oleh SCF itu memang sudah tidak syariah? Belum ada contoh, Ustaz. Belum ada contoh ya? Betul, belum mungkin ada. case-nya lebih ke pasar modal. Iya. Ya, demikian Pak Agung, Pak Heri. Iya, Ustaz. Jadi apakah maksudnya gini, Ustaz, konteksnya kan kalau kita di pasar modal syariah, kita punya waktu nih, maksimum 10 hari, Ustaz. Ya kan? Yang artinya pendapatan itu masih kategorinya halal, Ustaz. Kalau nggak salah Antum pernah sampaikan. Betul. Tetapi ketika sudah lewat 10 hari, maka itu kita mungkin hanya mengambil pokoknya saja. Betul. Sementara selisihnya atau marginnya itu disediakan. Kalau nggak salah gitu. Betul, Pak Heri. Problemnya kan
waktunya di SCF ini tadi terbatas gitu. Jadi ketika kita tahu nih ternyata penerbit ini ternyata sudah tidak masuk kategori efek syariah gitu kan. Apakah kemudian menjadi poin yang tadi misalnya disamakan dengan yang sudah lewat 10 hari, akhirnya ya udah kita sedekahkan lagi kategorinya kayak gitu sih, sehingga tidak bisa dicatatkan sebagai pendapatan halal gitu kan Sat? Gitu. Ya. Atau masih karena kondisi SCF ini sifatnya regulasinya seperti itu, dan kategori apakah masuk ke kategori semacam doruri gitu ya, darurat gitu, karena belum ada acuannya gitu ya. Karena exit di SCF ini kan agak sulit Sat. Iya, iya. Itu. Nah, maksudnya status pendapatan nazir itu apakah tetap masih bisa diterima atau akhirnya ya diikhlaskan, kita hanya akhirnya kembali pokoknya saja gitu. Dan ini tidak sesuai dengan rencana awal ya dalam konteks mengembangkan aset wakaf tersebut dengan investasi di SCF. Gitu Sat. Iya, iya. Pak Agung, kalau dari sisi regulasi ada yang mengatur ini enggak ya, kondisi ini enggak? Dari sisi regulasi, karena tergolong regulasi baru, Ustaz, untuk case yang spesifik ini memang belum diatur, Ustaz ya. Tapi memang ada syarat terkait dengan perusahaan itu bisa dikategorikan syariah atau tidak. Tadi terkait dengan porsi hutang ribawi dan lain sebagainya itu, Ustaz. Mungkin memang khawatir dari Pak Heri ketika ada UKM kita yang kemudian jadi penerbit, kemudian dia terpaksa misalkan untuk meminta fasilitas dari bank pada satu waktu begitu, Ustaz. Sehingga porsi hutangnya di atas 40% misalkan. Nah, ini case-case yang mungkin terjadi begitu, Ustaz. Nah, ini memang concern dari Pak Heri karena beliau juga selaku nazir, ketika ada case seperti itu, nanti dana kelolaan wakafnya seperti apa dari sisi syariah. Begitu mungkin, Ustaz Oni. Ya, berarti kalau dari pandangan fikihnya ya, kalau saya bisa simpulkan, mungkin kaidah umumnya pelanggaran yang dilakukan oleh si pengelola ini apa, itu tanda tanya pertama. Jika yang terjadi pelanggarannya adalah usahanya tidak halal, maka ini fikih dulu. Mungkin judul bagaimana diimplementasikan secara mudah, ringan, mungkin bab kedua. Dari sisi fikih itu memang jika pelanggarannya pelanggar objek akad telah berubah. Ini memang ini one prestasi yang dilakukan oleh pengelola dan membuat perjanjian jadi batal, bubar seperti nol lagi. Itu harus dari. Nah, secara fikih begitu tuh. Saya juga tidak paham bagaimana menuangkannya dalam klausul yang praktis gitu. Tapi memang kalau tiba-tiba dalam SCF misalnya bisnisnya untuk halal, bisnis A, B, dan C, tiba-tiba pakai bisnis D, E, F gitu, yang nggak halal. Ini bukan hanya one prestasi kategorinya, tetapi membuat perjanjian jadi batal dan si pengelola kudu berkewajiban dan modal harus menjadi utang. Ia harus mengembalikan modal jadi utang karena penyebab bubarnya adalah one prestasi. Karena dalam bahasa fikih ini memang infisah ini. Infisah itu bubar karena objek akad, muktado akadnya itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu rumus linier kaidah umumnya ya dalam fikih. Nah, yang kedua, apakah misalnya perlu ada rukhsah, dispensasi karena tadi jangka waktu saham di SCF ini terbatas. Nah, mungkin itu pertanyaan kedua ya. Jadi apakah perlu ada treatment khusus, kemudahan, dispensasi gitu. Misalnya 10 tambah berapa jadi 20 hari misalnya. Nah, itu mungkin perlu pembahasan kali. Ya, Ustaz Tony, artinya memang ini satu hal yang baru ya, mungkin nanti sembari berjalan juga mudah-mudahan secara iteratif regulasinya juga diperkuat lagi begitu Ustaz ya. Ya. Termasuk juga mohon izin kalau kedepannya banyak bertanya juga mungkin dengan Ustaz Tony terkait ini Ustaz. Ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu semua, ada lagi mungkin yang ingin bertanya, silakan. Oh baik, ini dari Pak Ridwan ingin bertanya. Monggo silakan Pak Ridwan. Ya, baik terima kasih. Kalau sekarang murni pertanyaan Pak ya. Jadi bagaimana cara nazir bukan seorang berarti ya? Ya nazir wakaf dalam melakukan manajemen risiko investasi yang saya pahami mungkin nanti juga kalau ini salah mohon diluruskan Ustaz Oni.
wakaf ini kan kita harus apa ya, jangan sampai hilang kan pokok wakafnya itu. Artinya kalau dalam bisnis ini jangan sampai rugi. Kan uniknya begini Pak, bagaimana Allah ini menetapkan hukum wakaf yang di dalamnya itu kalau kita mengelola dana wakaf ini jangan sampai rugi, jangan sampai hilang kan gitu. Tetapi di sisi lain sunatullahnya yang namanya bisnis itu selalu beresiko gitu. Selalu beresiko dan resikonya juga tetap antara untung dan rugi ini tetap 50-50 lah, ibaratnya seperti itu. Saya pernah diskusi dengan Kang Asep waktu itu, beliau masih menjabat sebagai CEO di Sinergi Foundation. Beliau dalam menentukan mitra yang untuk diajak kerjasama dalam menggulirkan dana wakaf ini, menurut saya dari jawaban beliau ini sangat subjektif ya. Jadi dalam memilih mitranya ini sangat subjektif. Jadi tidak ada kriteria yang menurut saya ini bisa digeneralisir dan setiap orang bisa melakukan itu gitu, Ustaz. Nah itu kira-kira seperti apa ya? Terima kasih. Baik, mungkin ini butuh jawaban dari Pak Arif dan juga Ustadz On ini. Mungkin dari Pak Arif dulu, monggo Pak, yang lebih banyak bersinggungan dengan para nazir, Pak. Silakan. Oke, baik Mas Agung. Jadi ya nazir kita ini termasuk ini juga ya, termasuk samalah kayak sifat kita ya, ada nekatnya juga gitu. Kalau dibilang ini ya manajemen resiko, hampir semua produktif yang sekarang berjalan itu ya ada sih manajemen resiko, kan kita buat ya daftar-daftar resikonya, kemudian diukur, kemudian juga di mitigasi seperti apa gitu ya. Nah, tapi kalau dalam prakteknya itu jadi begini. Kalau di modern kan memang harus ada jaminan ya. Kalau yang risk free gitu seperti sukuknya pemerintah itu kan cash wakaf link sukuk itu dijamin 100% ya. Kalau deposito dijamin 2 miliar ya, tinggal dibagi-bagi gitu misalnya. Terus kemudian asuransi itu memang masih agak belum ini ya, sekarang ini belum berkembang walaupun kita coba mendorong juga gitu ya sebagai bagian dari itu. Nah yang terakhir itu adalah jaminan dari si nazirnya sendiri gitu. Nah nazir itu mempunyai mungkin udah ada perhitungan juga gitu ya, bahwa dia ada juga dana talangan misalnya, kalau misalnya gagal ya dia yang harus mengembalikan dan disiap untuk itu. Biasanya nazir-nazir yang sudah punya backup ya ininya. Tapi dia yakin gitu. Nah, terus terkait pertanyaan mitra, memang sih kalau menurut saya bukan hanya di nazir ya. Walaupun kita bisa bikin ya di dalam skema kompetensi sertifikasi kompetensi itu ada juga kita belajar bagaimana kita mencari mitra ya. Terus apa juga kriteria umum yang kita harus lakukan. Tapi kalau udah nanti terkait dengan misalnya integritas gitu mitra ya, kita cuma bisa lihat dari track record kan, tapi ya kita nggak tahu juga ini. Nah memang agak subjektif juga, ada feelingnya juga gitu kan, itu ketemu sama foundernya sama CEO-nya gitu, ada cocok apa enggak gitu kan, memang ada itu seperti itu ya. Dan itu juga yang terjadi kalau sama Kang Asep juga, dia bilangnya seperti itu gitu. Nah, memang gitu ya. Jadi ada kita ini di satu sisi kita ingin berkembang cepat, wakaf produktif. Tapi di satu sisi ada hakikat wakaf yang memang harus kita jaga ya, amanah wakaf yang harus kita jaga. Nah, itu juga yang jadi prinsip kehati-hatian dari wakaf gitu ya. Jadi memang agak bertentangan juga gitu. Ya mungkin dalam prakteknya nanti dengan berjalannya waktu kita ya bisa membuat satu keseimbangan lah. Kalau yang seperti yang besar-besar seperti Sinergi Foundation mungkin mereka udah ketemu tuh polanya, pola-pola yang dimana ada kehati-hatiannya tapi juga bisa gerak cepat gitu.
Demikian sih kalau pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ustaz, Ustaz, jadi bagaimana untuk berikhtiar pada akhirnya mungkin pada rumah usahanya mungkin flop begitu Ustaz. Bagaimana dari sisi kaidah syar'inya Ustaz? Ya, jadi yang pertama memang tetap kalau syariah memang bikin rambu-rambunya rambu-rambu umum, berharap dengan rambu-rambu yang bersifat umum ini memberikan keleluasaan bagi industri, bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi. Jadi tetap saja kalau dari syariah ada dua, portofolionya syariah, yang kedua risiko termitigasi. Seperti apa kriteria teknisnya, memang berharap ini tidak membebani industri, karena kalau di tingkat syariah kita buat rambu-rambu yang definitif justru akan mempersempit ruang inovasi industri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga dari sisi semangat mengembangkan wakaf ini, juga menurut saya diskusi tentang seberapa mengukur risiko itu tidak boleh membuat para pelaku usaha itu juga ini jadi ketakutan. Yang penting kan regulasinya, aturan di BWI-nya sudah ada, kita patuhi bersama. Selanjutnya ya Bismillah gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya sih hari ini kalau banyak juga yang sudah dilakukan ya. Mungkin saya ambil contoh mungkin lembaga zakat ya. Jadi hitung-hitungannya kan tadi ya sama, bahwa baik wakaf ataupun zakat memang nggak boleh sembarangan. Tapi itu memang diskusinya di dalam tataran teori ya. Tapi dalam 10 tahun terakhir sebenarnya sudah biasa juga investasi di kurban misalnya. Kan risiko rugi atau tidak itu kan di dua hal ya, terkait dengan perusahaannya ya, historical sekian tahun terakhir. Yang kedua memang bisnisnya. Beberapa industri filantropi saya lihat ya, saya lihat langsung tuh ke beberapa titik di Jawa Timur, memang investasinya bukan hanya menguntungkan tetapi memberdayakan ya, peternak sapi, peternak jadi tidak hanya aspek bagaimana memberikan return ya, tapi juga karena peternaknya itu para tetangga ya di lingkungan desa, jadi aspek pemberdayaannya juga terpenuhi. Dan dalam rentan waktu sekian memang jalan dan returnnya cukup baik ya. Demikian Pak Agung. Masya Allah, Alhamdulillah. Kami rasa untuk sesi siang hari ini banyak sekali ilmu hasanah yang kita dapatkan, tentunya dari dua narasumber kita, Ustaz Andi dan juga Pak Arief. Tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pukul 4, sudah waktunya untuk kita mungkin untuk berpisah begitu. Namun saya minta mungkin sebelum kami tutup, dari Ustaz maupun Pak Arief berkenan untuk memberikan kalimat penutup. Ustaz, Pak Arief, silakan mungkin dari Ustaz Andi dulu. Ya, Pak Agung, pertama terima kasih nih buat Pandex, buat semua yang memiliki concern terhadap dunia perwakafan. Terima kasih sekali atas silaturahim ini. Mudah-mudahan ya diberikan kemudahan untuk mengembangkan wakaf hingga wakaf ini itu bisa ya sesuai dengan amanah fiturnya, itu bisa membiayai proyek-proyek umat jangka panjang. Semakin banyak duafa juga terselesaikan masalahnya, semakin banyak hajat-hajat umat juga terpenuhi. Jazakallah Pak Agung dan Bapak Ibu semuanya. Pak Arief, silakan Pak. Ya, Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang di sini berfungsi sebagai investor ya, jadi ataupun pemerhati investasi gitu. Jadi jangan ragu bahwa perlu buat kita investasi untuk masa tua kita, pensiun kita, tapi ada yang lebih penting itu bahwa kita perlu investasi untuk setelah masa di dunia. Jadi setelah hadis yang terkenal ya dari Abu Hurairah bahwa ketika manusia meninggal dunia maka terputus semua amalnya. Nah, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Dan di antara ketiga ini, yang paling bisa kita lakukan adalah sedekah jariah.
di mana wakaf termasuk di sini adalah sedekah jariah. Paling mudah, jadi jangan ragu kita untuk berwakaf. Jadi ini investasi kita di masa tua. Kemudian buat para nazir, insya Allah gitu ya, karena ini wakaf ini ilmunya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga itu kepemilikannya adalah pemilikan Allah. Insya Allah, Bismillah kita pakai yakin juga di sini bahwa kita harus lebih mengedepankan pengembangan wakaf yang insya Allah niatnya kita memang kira ta'ala. Demikian Pak Agung, terima kasih. Jazakallah khair. Baik, Alhamdulillah dengan closing statement tersebut mengakhiri pula sesi kita pada siang menuju sore hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada kedua narasumber, Dr. Oni dan juga Pak Arief. Mudah-mudahan mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga kepada para peserta, baik dari kalangan investor, nazir, kemudian juga mungkin ada regulator yang ikut join. Semoga acara ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kami dari Fundex undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan bagi kami dalam melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, izin pamit ya semuanya. Baik, terima kasih Pak Oni, Pak Ari, Pak Agung, terima kasih atas waktunya, atas materinya, luar biasa. Ternyata syariah itu memang pada dasarnya mudah ya Pak ya, hanya tinggal implementasinya saja nih, perlu konsisten begitu ya. Baik, sebelum kita akhiri, boleh kita foto bersama dulu ya, karena tadi Pak Arief belum join nih ketika kita foto bersama di awal ya. Oke, boleh kita foto bersama sekali lagi, boleh dibantu tim Fundex. Baik. Boleh dinyalakan kameranya ya? Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah ya? Sudah semua? Oke, baik. Terima kasih Pak Oni, sekali lagi terima kasih Pak Ari, Pak Agung. Ya, oke. Nah, ini teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan di form registrasi juga di grup WhatsApp begitu ya, ada hadiah yang akan kami berikan sebagai apresiasi kepada teman-teman atau rekan-rekan yang sudah memiliki akun Fundex gitu ya. Nah, ada 2 orang yang beruntung begitu karena sudah memiliki akun Fundex. Semoga masih ada di sini ya orangnya ya. Ini ada yang pertama adalah Pak Sujoko Edi. Dan yang kedua ada Mbak Gita Yosanti. Ya, apakah masih join di dalam Zoom ini? Oh, masih. Oke, halo Mbak Gita. Selamat ya. Ini dapat kami. Terima kasih Budai. Iya, ini apresiasi kepada Mbak Gita karena sudah memiliki akun Fundex. Kemudian untuk Pak Sujoko Edi, apakah masih bergabung, Pak? Masih ya? Oke, saya lihat masih ada nih. Baik, nanti untuk Pak Edi dan Mbak Gita akan langsung saya kontak ya untuk teknis pemberian hadiahnya. Baik, terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti Fundex Talk Wakaf Prestasi pada sore hari ini. Oh, ada informasi lagi nih dari Pak Heri ya. Kebetulan beliau adalah nazir gitu ya, nazir wakaf. Jadi kalau ada yang mau sertifikasi nazir itu bisa ke link yang sudah diberikan oleh Pak Heri di kolom chat gitu. Baik. Nah, kami juga boleh minta partisipasinya Bapak Ibu untuk memfollow Instagram Fundex @fundex.id, dan bagi yang belum mendaftar atau belum memiliki akun Fundex, silahkan mendaftar di bisa website fundex.id atau melalui aplikasi mobile kami. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan yang mungkin terjadi selama acara ini berlangsung. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan lainnya pada Fundex Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.